Karena gerejanya kebaktiannya bunyi musiknya gini. Itu bukan gereja, itu kuburan. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan, tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gondol, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana-mana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadin HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Nggak habis-habis ya, sensasi yang dibuat oleh keluarga Gilbert Lumondong. Kita ketahui bersama, sebelumnya Gilbert viral di tahun ini lantaran menghina umat muslim dengan membandingkan zakat dan perpuluhan, cara sholat umat muslim dengan ibadah mereka di gereja. Dia mengatakan nggak kelas, nggak level teman-teman ya, nggak level. Dia mengatakan lebih keren ibadah mereka. Yang pertama, nggak perlu, harus bersih-bersih dulu. Kamu baru cebok, ya, kamu baru pegang sesuatu yang najis atau apapun lah yang baru kamu lakukan, di kekristenan boleh langsung menghadap Tuhannya. Kalau di Islam harus wudhu dulu, harus membersihkan dulu, harus menyucikan diri dulu. Sedangkan mereka sudah disucikan oleh darah Yesus dan 10%. Berkat 10% semua suci. Kan begitu. Ibadahnya juga lebih gampang. Ya, nggak perlu harus lipat-lipat kaki, susah. Nggak perlu 5 kali sehari, seminggu sekali. Dan kita tahu, statement tersebut tentu saja sangat menyakiti umat muslim dan menggemparkan masyarakat Indonesia, karena selama ini image yang dibangun, ya, yang dibangun oleh Gilbert Lumondong adalah orang yang sangat toleransi. Gilbert selalu menempatkan dirinya seakan-akan dia adalah pendeta yang sangat baik kepada agama-agama yang lain, sangat menjunjung tinggi toleransi. Padahal kenyataannya teman-teman, ternyata perilaku dia, khotbah-khotbah yang dia sampaikan sering sekali menyinggung agama orang lain. Karena selama ini nggak ketahuan saja. Dia sampaikan di gerejanya dan orang nggak tahu. Pemuka agama yang lain nggak ada yang tahu. Begitu juga dengan masyarakat yang lain, nggak ada. Kita nggak pernah bandingkan, kita nggak pernah cek.
Dia selama ini dengan pemuka agama Islam, sangat dekat, sangat dekat. Ya, dengan ustadz-ustadz sangat dekat. Tapi ustadz-ustadz itu kan nggak tahu apa yang dia ceramai di gerejanya. Dan baru-baru ini kembali ditanggapi, teman-teman. Ya, ini video lama, tetapi baru ditanggapi lagi oleh Romo Alphonse Kolo. Dan ini cukup mengejutkan, teman-teman. Ya, jadi Romo Alphonse menyinggung pernyataan Pendeta Gilbert yang membandingkan lagu-lagu Rosario. Lagu-lagu yang, apa ya, aduh, saya bilangnya, kalau saya bilang lagu kuburan nggak enak gitu ya. Ya, jadi lagu-lagu mereka ini kan, lagu-lagu Katolik ini kan memang ya seperti yang dibilang Gilbert lah gitu. Dan menurut Gilbert itu nggak cocok di gereja, cocoknya di kuburan. Wah, ini menyakiti hati kali, teman-teman. Ya, dan ini baru diangkat lagi oleh Romo Alphonse. Padahal ini kejadian sudah, kalau nggak salah 2 tahun lalu ya. Ya, kalau nggak salah ini kejadiannya 2 tahun lalu, tapi ini baru diangkat sama Romo Alphonse. Jadi saya juga menanggapinya kembali ya, teman-teman. Karena dulu saya nggak sempat nanggapi. Ya, jadi ini kita tanggapi lagi. Kalian bisa lihat, ini Romo Alphonse, Pendeta Gilbert Lumondong menghina gereja Katolik. Tanggapan Romo Alphonse. Ya, jadi yang mengatakan Gilbert menghina itu bukan saya. Nanti jangan komplain pengikut-pengikut Gilbert. Ya, para Laskar Polycarpus, wah kamu mengkait-kaitkan. Gilbert nggak ngomong Katolik. Kamu fitnah dia ngomong Katolik. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Romo Alphonse. Ya, Romo Alphonse yang mengatakan bahwa Gilbert menghina. Dan saya hanya mengutip statement dari Romo Alphonse supaya kalian tahu. Ya, coba kita dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan bagaimana hinaan dari Pendeta Gilbert dan juga tanggapan dari Romo Alphonse, dan nanti ada beberapa fakta yang mau saya sampaikan mengenai keluarga Gilbert Lumondong ini. Saudara yang saya kasihi, Tuhan memberkati kita semua. Saya dikirimi sebuah video yang ternyata beredar viral di sosial media, yaitu cuplikan video yang menunjukkan Pendeta Gilbert Lumondong menyindir, mengejek atau menghina nyanyian liturgi gereja Katolik. Kita lihat cuplikan videonya. Karena gerejanya kebaktiannya bunyi musiknya gini. Itu bukan gereja, itu kuburan. Itulah cuplikan video Pendeta Gilbert Lumondong. Saya mencari video lengkapnya tetapi tidak ketemu. Tetapi meskipun hanya cuplikan, jelas menunjukkan suatu ejekan atau olokan terhadap nyanyian liturgi gereja Katolik. Maka saya mau memberikan beberapa tanggapan ini. Pertama, video Pendeta Gilbert Lumondong ini sepertinya video lama yang kembali diviralkan oleh orang lain. Tetapi meskipun video lama, tetap hal ini tidak dibenarkan. Kita tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu Pendeta Gilbert akhirnya harus minta maaf kepada umat Islam atas videonya yang sepertinya menghina atau mengejek sholat dalam Islam. Maka tindakan yang menunjukkan sikap penghinaan atau menjelekkan atau menyindir agama orang lain, apalagi tata ibadat agama orang lain, sangat tidak etis dan tidak dibenarkan. Sindiran atau ejekan Pendeta Gilbert terhadap Islam dan sekarang terhadap Katolik itu tidak dibenarkan. Apalagi dia sebagai tokoh agama, sebagai pendeta. Meskipun ini video lama, tetapi kita tahu bahwa jejak digital itu tidak bisa hilang. Kapan saja bisa muncul lagi, kapan saja bisa kembali diviralkan oleh orang lain. Maka sebagai tokoh agama, hati-hatilah dalam membuat pernyataan, hati-hatilah dalam berkata, jangan pernah menyindir, menghina, menjelekkan tata ibadat sebuah agama. Anda adalah orang luar yang tidak memahami dengan baik teologi atau makna dari tata ibadat atau nyanyian dari sebuah agama yang Anda jelekkan, yang Anda hina itu. Yang kedua,
Gereja Katolik mempunyai liturgi atau nyanyian liturgi yang tentu berbeda dengan gereja-gereja Protestan dengan berbagai alirannya, termasuk sangat berbeda dengan nyanyian dan tata ibadat dalam gereja Pendeta Gilbert Lumendong. Nyanyian dalam liturgi gereja Katolik itu memiliki makna teologinya tersendiri, mulai dari nyanyian pembuka sampai nyanyian penutup. Lagu-lagu dalam liturgi Ekaristi Gereja Katolik sangatlah berbeda dengan lagu-lagu dalam kebaktian Gereja Protestan, termasuk Gereja Pendeta Gilbert Lumendong. Ekaristi dalam Gereja Katolik itu adalah liturgi dan bukan kebaktian. Sebagai liturgi, ada misteri iman yang dirayakan. Misteri salib Kristus, misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus yang dihadirkan kembali dalam Ekaristi Kudus. Maka gerak anak panah itu dari atas ke bawah, yaitu dari Allah kepada manusia, Kristus kepada gerejanya. Mungkin berbeda dengan kebaktian yang gerak anak panahnya itu dari bawah ke atas, yaitu dari manusia kepada Allah. Maka dalam liturgi gereja Katolik itu tenang, hening, kusuk, hikmat, karena Allah lebih berperan aktif dalam misteri yang dirayakan. Maka lagu-lagu dan musiknya itu harus bersifat liturgis. Tidak bisa sembarang lagu, tidak bisa sembarang musik, apalagi pakai band. Dalam liturgi gereja Katolik tidak memakai band, seperti dalam kebaktian Protestan, dalam kebaktian Pendeta Gilbert Lumendong. Nyanyian dan musik dalam liturgi gereja Katolik pasti berbeda dengan kebaktian dalam gereja Protestan, berbeda dengan kebaktian dalam gereja Pendeta Gilbert Lumendong. Hal ini mungkin tidak dipahami oleh Pendeta Gilbert, sehingga mengejek nyanyian dalam liturgi gereja Katolik dengan mengatakan itu nyanyian di kuburan. Yang Anda bilang itu cocok di kuburan, itu adalah lagu Gregorian yang sangat khas Katolik. Apakah lagu-lagu dalam kebaktian di gereja Pendeta Gilbert itu lebih baik dan pasti lebih diterima Tuhan sehingga Anda mengejek nyanyian dalam gereja Katolik? Siapakah Anda sehingga berhak menilai agama orang lain, berhak menghina, mengejek tata ibadat dan nyanyian agama orang lain? Saya agak heran Pendeta Gilbert Lumendong menghina, mengejek nyanyian liturgi gereja Katolik, tetapi kok kemarin waktu Paus Fransiskus datang ke Indonesia dan bersama umat Katolik merayakan Ekaristi di Stadion GBK, Pendeta Gilbert bersama keluarga hadir. Anda mengejek tetapi ingin tahu juga, mau hadir juga dalam perayaan Ekaristi Katolik. Tetapi kami umat Katolik menyambut menerima Anda dalam kehadiran misa di GBK. Semoga pengalaman misa di GBK bisa membuat kita saling menghargai kekayaan dalam setiap agama. Saudaraku umat Katolik, kita tentu memaafkan sikap dari saudara kita Pendeta Gilbert Lumendong. Ya Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan. Semoga saudaraku Pendeta Gilbert yang jauh lebih senior dari saya, lebih hati-hati lagi dalam berkata, dalam bersikap, agar tidak menyinggung apalagi menghina, mengejek agama orang lain. Jadi memang jejak digital itu akan membekas teman-teman. Itulah saya selalu memperingatkan teman-teman, jangan sampai melakukan kesalahan. Ya, jangan buat malu. Karena apa yang kita lakukan sekarang, itu akan membekas sampai kita meninggal nanti. Yang susah dibangun tuh reputasi, teman-teman. Setengah mati bangun reputasi, ya, bisa hancur begitu saja. Karena reputasi itu dalam sekejap bisa hancur. Dan saya dari dulu diberitahukan oleh orang-orang tua bahwa aset yang paling berharga itu reputasi. Itu yang harus kita pertahankan. Jadi aset yang paling berharga itu bukan rumah kamu, bukan mobil kamu, bukan seberapa banyak tabungan kamu, enggak, reputasi. Dengan reputasi banyak hal bisa kita lakukan. Contoh nih, ya, saya buka toko, saya nggak punya duit nih untuk nyetok barang, tapi karena reputasi saya bagus, teman-teman mau supply barang-barang, ya, mereka taruh barangnya untuk saya tanpa saya bayar. Nanti kalau sudah laku baru bayar. Sistem konsinyasi, ya, titip. Kenapa mereka percaya? Padahal itu kan barangnya kalau saya jual, ya, terus saya kabur, mampus mereka. Ya karena mereka percaya dengan reputasi saya. Kan begitu.
Itulah pentingnya reputasi. Kalau nggak susah. Ya, susah teman-teman. Di perbankan juga sama. Kalau kamu sering nunggak, maka kamu kolek 2, kolek 3, kolek 4. Besok mau hutang, mau kredit nggak bisa. Kan begitu. Reputasi itu paling penting. Ya, kita lihatlah, ada teman, ya, dia komplain, saya minta tolong, mau pinjam duit ke A, si B, si C, si D, ditolak. Mau pinjam berapa? 200.000. Wah, mau pinjam 200.000 aja nggak ada yang mau kasih. Saya bukan bilang temannya parah, saya bilang dia yang parah. Ya. Bagaimana mungkin 200.000 nggak ada yang mau pinjamin kamu satupun? Kan nggak mungkin semua temanmu susah. Kalau mereka lagi susah, oke lah kita maklum. Masa semua temanmu susah? Artinya mereka nggak percaya sama kamu, itu yang benar. Itu yang benar. Kenapa nggak percaya? Introspeksi diri. Nah, seperti itu. Jadi kalau Gilbert ini, selama ini kan dia bangun image-nya sebagai pendeta yang toleransi. Dan dalam sekejap, ini semua orang tahu bahwa ini pendeta munafik. Di depan kita ngomong baik. Di depan kita muji-muji. Ya. Di depan kita, wah kita ini saudara sebangsa walaupun beda iman dan sebagainya. Tapi di belakang jelekin agama kita. Kurang ajar. Banyak orang seperti itu. Di depan kita bagus-bagus. Tapi di belakang ya seperti itu. Jadi kalau Polycarpus selalu gaya-gaya, wah agama kalian suka kali nyinggung agama kami. Ya kalian bahas tentang Nasrani. Loh, di kitab kami ada. Ya mereka kan sering tuh, Sofiatul setiap hari koar-koar. Saya dengar tuh, dari toa masjid, Ustadz kalian ngomong tentang Nasrani. Mengatakan Nasrani masuk neraka. Kurang ajar, hapus itu Quran. Kan gitu. Mereka selalu bilang gitu, hapus tuh Quran. Si Sopkatul tuh, waduh, parah. Padahal teman-teman, ya, mau gimana? Nasrani dan Yahudi memang tertulis di Quran. Jadi kalau dibahas sama Ustadz, karena memang ada di Quran, ada landasannya. Tapi kalau yang sebelah, kekristenan, membahas Islam dari mana dasarnya? Ada. Islam, ada. Nabi Muhammad SAW di Bible kalian. Nggak ada kan? Jadi kenapa kalian bahas? Kenapa kalian bahas di gereja? Kan begitu. Jadi yang nggak toleransi sebenarnya siapa? Kita lihat bagaimana mereka framing selalu kan. Wah Islam tidak toleransi, melarang ibadah dan sebagainya. Padahal mereka semua tuh biang keroknya. Mereka semua yang buat propaganda. Dan mereka memang kuat di bagian propaganda. Ini yang harus kita garis bawahi. Para Polycarpus ini luar biasa kuatnya di propaganda. Ya, luar biasa mereka kuat. Itulah harus kita lawan. Ya. Terus kalau kita bicara Gilbert ini teman-teman, ini saya mau kasih info berharga nih ya, info luar biasa nih teman-teman. Jadi kita tahu anaknya, Geren Lumondong, itu kan ngomong dia udah nggak jadi pastor ya, sudah mengundurkan diri. Ya, dia bilang sudah mengundurkan diri teman-teman. Tapi tiba-tiba keluar brosur, ya brosur di tempat mereka, di GBI Glow. Ya, di GBI Glow nih keluar brosur ini teman-teman. Pelayanan kasih mukjizat bagi semua, Pastor Geren Lumondong, pelayanan kesembuhan ilahi bagi orang-orang yang dilupakan. Sabtu 12 Oktober 2024. Jam 8, daerah pinggir rel. Pinggiran rel, Jalan Tanah Tinggi, 1, samping rel kereta Jakarta Pusat. Saya agak bingung nih teman-teman. Kok masih ada pesternya ya? Bukannya sudah mengundurkan diri. Tapi kok masih bikin pelayanan kasih gitu. Nah, terus Laskar Polycarpus bilang, oh kan nggak apa-apa, ini kan menyembuhkan orang di tengah jalan, bukan di gereja. Ya, di daerah pinggiran rel soalnya. Ya, dan ini tanggalnya 12 Oktober ya, jadi jelas. Ini nanti, ya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya acaranya. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Supernatural Miracle Academy. Wih, ada akademinya teman-teman. Akademi membuat manusia-manusia supranatural. Kan gitu, supernatural. Divine Healing Coaching Clinic. Bersama Pastor Geren Lumondong. Ya, ini tanggalnya juga nanti teman-teman. Ya, jadi kalian bisa lihat nih. Bacanya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Wih, keren. Ini resmi ya teman-teman, dari Geren sendiri. Loh, kok tertutup? Bentar teman-teman. Ya, jadi ini langsung teman-teman bisa lihat. Ini langsung dari Geren ya.
Pastor Geren, centang biru. Penambahan kuota peserta dan kelas pelatihan penginjil kesembuhan. Jadi ini dilatih untuk punya mukjizat kesembuhan. Ya, dilatih untuk bisa menyembuhkan orang, teman-teman. Pastor Geren Lumondok. Pendaftaran umum 1,5 juta. Harga khusus untuk mahasiswa teologi 600.000. Ya, kalau kalian lagi kuliah, nah, kalian boleh dapat 600.000. Kalau umum 1,5 juta. Pendaftaran terakhir 5 Oktober. Nah, masih ada 2 hari ini, teman-teman. Pembayaran terakhir 9 Oktober. Oke? Daftar 5, masih ada waktu ngumpulin duit sampai 9 Oktober. Apa yang kalian dapat? 12 kali pertemuan, 3-4 bulan, mendapatkan materi pengajaran yang akan dibagikan setiap hari Sabtu. Setiap Senin atau Selasa, jam 7 malam, live discussion via Zoom. Praktek langsung di KKR atau ibadah-ibadah kesembuhan. Spesial guys, Dr. Gilbert Lumondong. Oh, ada dokter dia. Udah pakai dokter, teman-teman. Pastor Johannes Lili, Pastor Dedi Jega. Registrasi nomor WA ini ya. Nah, jadi clear, teman-teman. Masih pastor dia. Dan ini acara resmi dari GBI Glow. Ya, dan ini via Zoom ya. Jadi nggak perlu hadir dan dari mana saja bisa. Mau dari Afrika, mau dari manapun, kalian bisa daftar nih. Mana tahu ada yang mau daftar? Polikardus. Ini saya bantuin Geren. Ya. Jadi bisa mendoakan orang sampai sembuh. Tapi nggak bisa mendoakan keluarga agar nggak cerai ya. Jadi kelebihannya ini cuma mendoakan supaya orang bisa menyembuhkan orang lain. Jadi doanya itu doa menyembuhkan, bukan doa keluarga bagus. Karena Geren sendiri keluarganya berantakan, jadi jangan kalian harap. Karena Roh Kudus dia cuma bisa Roh Kudus untuk menyembuhkan orang sama minta transfer. Jadi Roh Kudus itu kan apa ya? Mungkin punya kerjaan ya. Saya nggak tahu apakah Roh Kudus itu ada bagi-bagi. Nah, ini Roh Kudus untuk menang perang. Nah, ini Roh Kudus untuk jago ngomong. Ini Roh Kudus untuk kesembuhan. Ini Roh Kudus untuk apa gitu. Beda-beda mungkin ya. Mungkin gitu. Karena Roh Kudus yang menghinggapi Geren itu cuma bisa menyembuhkan orang dan minta transfer. Kalau untuk bagaimana ngurusin rumah tangga, memperlakukan istri, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Oke, ini sekilas info dan saya bantu. Ya, saya bantu Geren untuk promosikan program dia. Masih ada sisa waktu untuk pendaftaran. Oke, kita lanjut ke Gilbert yang menghina Katolik, teman-teman. Jadi ini cukup lucu. Ya, dia menghina Katolik, tapi dia sendiri kedapatan beberapa kali menggunakan gereja Katolik sebagai tempat ibadah dan menggunakan kasula Katolik. Nah, saya lampirkan lagi buktinya. Penuntut dan tidak pernah merasa puas. Mulai hari ini bisa nggak kita melihat istri kita selalu hal yang terbaik? Pak, jangan malam lah. Malam kan urusan istri nanya sesuatu kan sama bapak. Besok pagi lah Pak. Besok pagi pas kita mau sama-sama ke Laut Mati, ya kan? Tolong bapak lihat ibu. Lalu bilang begini, sayang, apa yang aku kerjakan buat kamu selalu indah nggak? Kalau tiba-tiba istri bilang gini, iyalah sayang, nah, itu benar. Tapi kalau istri tiba-tiba bilang, udah cepat-cepat Gilbert udah nungguin tuh, ayo cepat-cepat. Nah itu ada sesuatu yang nggak beres Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kapan kita tahu setan sedang menyerang keluarga kita, membuat kita memiliki kesimpulan-kesimpulan yang salah dan menyesatkan. Istri nanya apa, kita berpikirnya kemana. Suami ngomong apa, kita berpikirnya kemana. Nah ini yang saya bilang, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang salah Bapak Ibu. Hidup Kristen adalah hidup yang selalu melihat dari sudut positifnya. Karena selalu saya bilang, there is always two sided of coin. Selalu ada dua sisi dari mata uang itu. Tergantung kita melihatnya. Kalau kita melihatnya dari sisi positif, semuanya akan jadi positif. Ketika kita tahu pokoknya masukan dari suami saya itu yang terbaik, pokoknya masukan dari istri saya itu yang terbaik, maka rumah tangga kita indah. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, kapan kita melihat setan sedang menyerang keluarga kita? Ketika membuat kita melihat masalah sebagai situasi yang berat dan menyakitkan.
Ketika ada masalah, hal pertama yang kau ingin datangi adalah istrimu. Ketika ada masalah yang kau ingin datangi suamimu, rumah tanggamu on the right track. Tapi ketika ada masalah justru yang kau pikir untuk lari dari istrimu, lari dari suamimu, artinya setan sedang menyerah. Mulai hari ini pastikan, ibu-ibu jangan tuntut suamimu untuk menjadi sempurna, tapi tuntutlah dirimu supaya menjadi istri yang baik. Amin. Suami-suami jangan tuntut istrimu supaya sempurna, tapi tuntutlah dirimu sendiri. Sudahkah saya menjadi suami yang baik? Ketika kita sudah menjadi suami yang baik dan istri yang baik, saya percaya ada berkat Tuhan di keluarga kita masing-masing. Amin. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, firman-Mu sudah kami terima, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu terus berbicara buat kami. Biarlah firman-Mu mengajar kepada kami bahwa kami harus kurangi kebiasaan kami menuntut pasangan kami. Kami selalu melihat kekurangan istri kami. Kami selalu melihat kekurangan suami kami. Kami selalu melihat kekurangan pasangan kami. Tetapi hari ini biarlah kami belajar bahwa kami harus melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang dahsyat dari pasangan kami. Karena kami tahu berkat Tuhan buat keluarga kami. Istri adalah pemberian Tuhan buat hidup kami. Suami adalah pemberian Tuhan buat hidup kami. Kami tidak boleh menyakitinya, kami tidak boleh mengecewakannya, kami tidak boleh melukainya. Tapi biarlah selalu kami menghadirkan damai, kasih dan sukacita bagi pasangan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saat ini saya mengundang saudara-saudara yang akan diberkati pernikahannya atau diteguhkan pernikahannya untuk bangkit berdiri. Kalau saya nggak salah 22 pasangan suami istri. Dan sekarang ingatlah yang akan diberkati pernikahannya untuk saling bertatap-tatapan serta menjawab pertanyaan saya dengan jujur, tegas dan benar di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang di Kana, yang di Galilea. Suami istri saling bertatap-tatapan dan hari ini ingatlah Bapak Ibu sedang menjawab pertanyaan saya di hadapan Tuhan. Apakah Bapak dan Ibu sekalian tetap yakin bahwa pasanganmu adalah pilihan terbaik dari Tuhan bagi saya? Setiap mereka dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Terima kasih, mulai hari ini tidak ada bentakan dan makian dalam keluarga. Jadi nggak mencoreng nama baik dari organisasi. Yang kedua, aku nggak jadi batu sandungan bagi pejabat-pejabat lain ketika aku pursue mau itu secara hukum atau viral, sosial media, even podcast seperti ini gitu. Nah, yang ketiga ya, what kind of father that won't do anything for their sons? Justru contohnya Bapak kita di surga, kalau dalam percayaan saya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal ya untuk kita gitu. Okay. So I do it for my sons. Tell me, soalnya kayaknya mungkin banyak orang tidak tahu kasus ini atau mungkin orang belum tahu, bisa coba di refresh nggak sih what happened? Sebenarnya kasus ini unik karena ini soal pemisahan antara orang tua dan anak yang kesannya dirampas. Makanya kalau misal di bahasa Inggris itu namanya parental alienation. Cuma di Indonesia itu sangat nggak ngetren gitu bahasa itu. Saya sebutnya pembegalan anak. Karena begal itu artinya penyamun, penyamun itu artinya rampas. Benar-benar dirampas. Kalau di Australia, kalau di Indonesia modus operandinya biasanya, dan Bu Grace pernah interview Cleo dari Pejuang Anak, modus operandinya pria ini berkuasa. Karena punya uang, punya connection, punya network, dia bisa buat rekayasa sana sini sampai dia ambil itu anak walaupun ibu-ibu punya hak asuh. Nah, kalau di Western country berbeda. Wanita buat false allegation di pengadilan dan tanpa ada pembuktian dari tanpa ada apapun dari sisi prianya, judge langsung bisa memutuskan untuk berpisah dengan anak. Jadi kamu bilang bahwa istri kamu, sorry, kamu masih nikah atau udah cerai? Masih menikah, saya nggak diceraikan dan nggak bercerai. Istri kamu menuduh kamu sesuatu hal di Australia. Saya bilang biasanya modus operandi seperti itu. Tetapi di kasus ini apakah terjadi demikian? Saya tidak bisa confirm dulu untuk saat ini.
Tapi oke, jadi begini, kamu punya 2 anak? Iya, betul. Benar. Umur berapa mereka? 7 tahun dan umur 3 tahun, Noah sama Judah. Oke, 7 sama 3 dan 2 laki-laki ya? Yep. Alright, mereka saat itu bersama dengan istri kamu, semua atau keluarga ada di Australia? Iya. Alright, ini tahun berapa tahunnya? 2021. 2001, jadi pas dari COVID kamu semua di Iya. Australia. Oke, terus apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah we've lived a bit separately gitu, dan waktu itu dia yang mengajukan untuk kita live separately karena kita ada pertengkaran. Habis itu kalau di sana tuh langsung dipanggil polisi sama tetangga. Nah, pertengkarannya nggak ada kekerasan fisik atau apapun, tapi suara yang tinggi. Nah, dari situ she wants to, ya kita kalau nggak pisah dulu sebentar, but we're still together. Di Alkitab ada ayat yang berkata tidak apa-apa berpisah untuk sama-sama berdoa, introspeksi diri. So I agree with that. Tapi lama kelamaan itu justru Berapa lama? dari yang planet 2 months jadi 6 months. 6 months itu kamu pisah terus? Dari situ tiba-tiba ada sebuah kertas yang membuat polisi itu punya hak untuk mengkriminalisasi aku kalau misalnya aku mengkontak, berbicara dan sebagainya. Oke. And honestly it's a bit hard for me to talk about this karena ini pertama kali saya terbuka, apalagi di forum yang lumayan besar gitu. Ya, kalau kita ngomong tuh selalu pakai bukti. Kita bukan channel Polycardus yang ngomong asumsi. Kita ngomong pakai bukti. Jadi ini orang menghina gereja Katolik, tapi di satu sisi tanpa rasa malu menggunakan atribut Katolik. Tanpa rasa malu. Ini konyol. Ya, ini konyol. Dan saya juga mau ngomong masalah lagu ya. Saya nggak tahu lagu indah tuh menurut Gilbert tuh seperti apa. Apakah lagu yang bumbang semangat itu kan? Nah, itu lagu yang bagus. Karena memang kelebihan dari Kristen karismatik, lagunya lagu powerful. Hampir mirip dengan lagu metal-metal juga gitu kan. Wah, bumbang, sound system full. Teriak-teriak, loncat-loncat. Kalau Katolik, ya kita lihat apa ya, lagu-lagu mereka tuh memang lagu yang lebih santai. Ya lagu yang ya orang bilang bikin ngantuk juga gitu. Tapi apakah itu nggak bagus? Ya bagus juga menurut saya, tergantung. Ada orang suka lagu ribut, ada orang suka lagu tenang. Betul tidak? Terus kalau bicara di kuburan, ya, lagu untuk penghiburan, bukankah itu lagu indah? Saya ingat film ini. Apa? Aduh, judulnya kok jadi lupa itu. Hangover. Ya, lagu apa, film Hangover. Ya, jadi si kawan yang pendek itu kan bapaknya meninggal. Waktu suara dia kan Ave Maria. Lagunya luar biasa itu di kuburan. Jadi kembali teman-teman, lagu indah nggak indah itu tergantung orang. Ada orang suka lagu rock, ada orang suka lagu keroncong, ada orang suka lagu slow. Jadi kalau dibanding-bandingin saya rasa konyol. Ya, Gilbert ini konyol gitu. Nggak semua orang suka lagu yang ribut kok. Nah, ini saya belain Katolik teman-teman. Saya belain Katolik ya. Jadi saya menilai secara ya objektif. Yang namanya lagu itu kan setiap orang pasti punya fansnya. Lagu keroncong ada yang suka, lagu dangdut ada yang suka, lagu pop ada yang suka. Ya setiap orang punya fansnya gitu. Kita nggak bisa memaksakan, wah lagu rock yang paling enak dong, wah kalian lagu apa gitu. Ya nggak bisa. Aneh-aneh aja si Gilbert ini. Ya, kelakuan, oh kelakuan. Terus kalau Anda menyindir Katolik, tapi Anda sendiri menyamar, ya, suka menggunakan identitas Katolik, artinya Anda nggak pede dong dengan Protestan. Kalau menurut Anda Protestan yang paling bagus, pede dong dengan ajaran Protestan dan juga segala atributnya. Tetapi terbukti, orang Protestan, mohon maaf saya katakan, entah kenapa, sering sekali kita lihat nggak ada pede dengan Protestan. Banyak teman-teman Protestan kita mengaku Protestan, tapi nggak pede dengan Protestan. Suka nyamar jadi Katolik. Termasuk Gilbert ini. Yang lebih konyol, dia khotbah tentang keluarga. Anaknya berantakan. Keluarga anaknya berantakan. Lu jago nasihatin orang luar, tapi nggak jago nasihatin anak lu sendiri. Ini apaan sih? Betul nggak? Orang seperti ini paling kacau, teman-teman. Ya. Saya sering melihat orang seperti ini. Nasihatin orang jago. Dia sendiri berantakan. Lu ya, jadi orang tuh harus bersih. Ini barang nggak boleh taruh sembarangan. Waduh, cemana rumah lu berantakan kali, gini-gini. Semua dikomplain deh temannya. Dia sendiri berantakan. Kampret juga ini orang.
Dia sendiri berantakan tapi dia nasihati orang. Wah, lu jarang mandi, lu bau lu, parah lu gitu kan. Dia sendiri nggak mandi. Apa-apaan gitu. Itulah orang bilang, sebelum komplain orang lain, mending mencermin dulu. Ya, sebelum kita ngomongin orang, mending kita cermin dulu. Kita udah beres belum? Kalau nggak, jangan ngomong. Mending diam daripada malu. Saya kalau disuruh menilai orang sesuatu yang saya nggak bisa, mending saya diam. Jadi kalau ada teman-teman suruh, bang bahas ini, bang bahas itu. Saya sadar diri, kalau bukan kapasitas saya nggak akan bahas. Saya nggak akan bahas sesuatu yang melebihi kapasitas saya. Memalukan. Memalukan, teman-teman. Terus kita bisa lihat bagaimana Geren ya. Geren punya kelakuan, wah, malah ya mungkin saya nggak tahu apakah dia lagi butuh biaya untuk biaya pengadilan di Australia, karena dia bilang kan mau rebut hak asuh anaknya. Ya, dia ingin kembali merebut anaknya supaya bisa sama dia, maka dia akan lewat pengadilan, dan itu butuh biaya. Ya, kalian bayangkan teman-teman, pengacara di Indonesia aja sudah mahal, apalagi di Australia. Ya, pasti lebih mahal, saya yakin. Saya saja teman-teman, ini ngurusin kasus yang sedang menimpa saya babak belur juga gitu. Babak belur dalam hal biaya ya. Ya karena memang pengacara yang saya pakai juga bukan main-main kan gitu. Ya saya pakai pengacara langsung yang terbaik. Ya, menurut saya ini udah luar biasa, Pak Alamsyah. Dan sekali lagi, apalagi di Australia. Maka butuh biaya banyak, sehingga maklum saja gitu. Kalau dia tiba-tiba buat kelas supranatural kan, karena kelebihan Gilbert yaitu, dia mau buat kelas apa? Kelas masak, nggak mungkin. Dia bukan ahli masak. Mau bikin kelas apa? Taekwondo, nggak mungkin. Kelas dia apa? Yang cocok. Yaitu supranatural, menyembuhkan orang. Karena kan selalu Geren mengatakan dia dikasih karunia, diberikan karunia, kelebihan oleh Tuhannya, yaitu bisa menyembuhkan orang. Dan saya nggak tahu, ternyata menyembuhkan orang itu bisa ditularkan ya, bisa diajarkan. Ini lebih konyol gitu. Setahu saya, ya itu pemberian untuk kamu, ya untuk kamu, bukan untuk dikomersilkan. Kita bayangkan ya, kalau Paulus zaman dulu, tiba-tiba buka kelas ya untuk mendoakan orang, menyembuhkan orang, dan sebagainya. Apaan ini? Tuhan ngasih kamu, ya, dan ngasihnya juga cuma-cuma. Setahu saya Tuhan kalau kasih kita bakat, contoh misalnya, saya diberikan kemampuan talenta ya, untuk public speaking, maka saya ngajarkan orang juga dengan cuma-cuma. Apa yang Tuhan berikan kepada saya, apa yang Allah berikan kepada saya, akan saya berikan juga kepada orang lain. Dengan cuma-cuma. Datang Geren dijual pula ya. Wah, dikasih bakat menyembuhkan orang kok malah dijual. Wah, ini keluarga aneh nih sebenarnya. Kalau saya lihat ini dari bapaknya, anaknya, ada aja tingkahnya. Ya, ada aja bapaknya. Aduh, hina Katolik lah. Entah kenapa nih, orang nih, apa nggak bisa ya tanpa menghina keyakinan orang lain gitu. Apa memang harus menghina supaya laku? Ya, tapi ya itulah mereka teman-teman. Dan di sini saya cuma menampilkan supaya kalian tahu. Ya kalau nggak kita tampilkan kan kalian nggak tahu siapa Gilbert. Betul nggak? Banyak orang yang ngamuk sama saya, gara-gara saya bongkar Gilbert. Banyak sekali yang marah. Dan sebenarnya saya ngomong ini pahit sekali bagi mereka nih. Ya, saya berani jamin ini banyak yang tantrum, banyak yang ngamuk-ngamuk, karena saya lihat sebagian Polikardus ini lagi kejang-kejang nih. Setelah saya kembali mengangkat tentang Dr. Yonatan Purnomo, sekaligus Gilbert punya keluarga, saya lihat udah mulai nih banyak yang kejang-kejang. Banyak yang sudah kesetanan. Ya, saya nggak tahu apakah kembali akan ada serangan-serangan dari Polikardus lewat Polda Sumatera Utara, kan gitu kan. Nggak bisa lewat diskusi, nggak bisa lewat konten, lewat Polda Sumatera Utara. Luar biasa memang. Ya, kita tunggu. Dan saya melihat gelagatnya akan ke sana. Jadi kalau ada teman-teman bilang, loh kamu sendiri juga, kenapa tulis nomor rekening? Ya, ini berkali-kali saya ulangi teman-teman. Kalian bisa cek, apalagi teman-teman yang ikut saya dari dulu. Ya, saya nggak pernah mau taruh nomor rekening. Zaman dulu malah saya taruh nomor rekening teman-teman. Ya, saya taruh teman-teman punya yang lagi kesusahan kayak Bang Dewa. Ya, waktu zaman Kores butuh laptop, ya, butuh untuk pindah dari Bali. Saya taruh mereka. Kalau ini, saya harus jujur akui, saya nggak sanggup melawan Polikardus yang begitu luar biasa serangannya. Nggak sanggup sendirian teman-teman.
Kalau kasus sudah selesai, nggak perlu lagi. Ya, kalau kasus ini sudah selesai, nggak perlu. Tapi ini saya harus buka, kenapa? Berat bagi saya, teman-teman. Ya, harus bolak-balik, harus bayar pengacara. Yang berat tuh pengacara, bukan tiketnya. Kalau tiket, ya lumayan juga sih, tapi nggak sebesar pengacara. Terus kalau ditanya, kenapa nggak pakai teman-teman? Saya sudah coba tahun lalu tuh. Tahun lalu saya ditawari, ya ada beberapa teman-teman yang mau bantu. Ternyata pas hari H orangnya pada sibuk. Ya karena mungkin mereka lebih mengutamakan yang bayar gitu kan, kerjaan yang bayar. Sedangkan saya kan ditolong. Jadi memang bukan prioritas. Dan saya trauma. Jujur saya trauma gitu. Jadi daripada saya nyari yang murah tapi salah-salah bisa mati kita, ya bisa mampus, ya udahlah mending saya bayar, teman-teman. Walaupun berat. Ya, saya sampai jual beberapa aset. Jadi kalau ada yang bilang, loh, masa cantumkan nomor rekening nggak cukup? Ya, saya rasa nggak perlu saya buka-bukaan di sini mutasinya ya. Kalau teman-teman yang dekat, mereka pernah lihat. Ya. Jadi memang nggak gampang, teman-teman. Jujur saya katakan nggak gampang, tapi inilah yang harus saya lewati, harus saya hadapi. Jadi kalau ada yang bilang, Bang sabar. Nggak sabar pun nih harus lewati, teman-teman. Lu kalau nggak sabar mau ngapain gitu? Mau pukul tembok, mau antuk kepala, mau kejang-kejang kayak Polikardus, nggak ada guna juga kan? Tetap harus kita lewati. Ya sudah, nikmati saja prosesnya, minta kepada Allah kekuatan. Ujungnya kan itu. Kita ini bisa apa, teman-teman? Ujungnya yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Allah. Kan begitu, hanya berserah. Paling yang bisa kita lakukan yang lain adalah ikhtiar kita. Contohnya apa? Ya, contohnya mau nggak mau saya tulis nomor rekening sebagai bentuk ikhtiar saya. Ada yang sumbang, alhamdulillah. Terus ada yang nanya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya kalau ada yang nolong, syukur. Tapi saya bersyukur masih banyak penonton-penonton yang baik hati. Ya, masih banyak penonton yang luar biasa, yang benar-benar mendoakan dengan sangat tulus, dengan sangat ikhlas. Bahkan ada juga yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu saya. Ya, itu saya sangat bersyukur. Kalau dibilang bagaimana dengan teman-teman apologet, ya kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya nggak bisa maksa. Mereka juga punya beban mereka punya masalah mereka sendiri. Ya, jadi kita nggak pernah harus memberatkan orang, nggak bisa teman-teman. Nggak boleh kita memberatkan orang lain. Ada yang bantu syukur, ya gitu. Jadi jangan berpikir, oh ada kewajiban si A ini nolong, B nolong, nggak ada teman-teman. Menolong orang itu keikhlasan, bukan kewajiban. Ya. Kewajiban kita saat kita sanggup. Kalau kita sanggup, kita wajib membantu orang. Tapi kalau kita nggak sanggup, itu bukan kewajiban. Balik kepada keikhlasannya. Jangan menuntut kepada teman, kepada orang lain. Ini yang teman-teman harus ngerti ya. Terus kalau ada yang nanya, loh, masa nggak ada sultan gitu kan? Di TikTok kan setiap hari orang ngomong sultan sana, sultan sini. Alhamdulillah, tanpa sultan pun saya masih hidup. Dan saya nggak pernah tertarik untuk mensekat-sekatin, mengatakan bahwa si A sultan, si B sultan, nggak. Semua sama. Dan ingat teman-teman ya, orang yang memberi di saat kesusahan, ya, orang yang memberi di dalam kesusahannya, itu jauh lebih luar biasa daripada kita yang memberi dalam kelimpahan. Itu saya sangat pegang tuh. Ya, saya bantu orang saat saya lagi berlebih, ya mungkin saya bisa bantu lumayan banyak ya, misal 1 juta, 2 juta, dibandingkan dengan orang yang uangnya pas-pasan, tapi dia bisa membantu orang lain, menyisihkan bantuannya kepada orang lain. Itu jauh lebih luar biasa, teman-teman. Dan hati seperti itu nggak gampang. Ya, punya hati seperti mereka tuh nggak gampang. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nanya-nanya perihal ini ya. Dan ya kita harus bersiap dengan serangan Polikardus. Karena bahas-bahas ginian nih bikin mereka kejang-kejang, bikin mereka nggak terima. Karena bayangkan, mereka setengah mati menutupi fakta bahwa yang mereka pertahankan itu benar. Selama ini mereka bertempur dengan asumsi, dengan anggapan bahwa yang mereka pertahankan itu emas, rajanya masih hidup. Yang mereka pertahankan harta yang berharga. Ternyata sampah. Ternyata rajanya sudah mati. Ya, ternyata yang mereka pertahankan salah. Nah, itu kan malunya udah nggak karuan. Malunya itu udah, waduh, tingkatan paling tinggi tuh teman-teman. Dan yang menyampaikan tuh dari internal mereka. Kalau dari luar, mereka tinggal bilang kan ke pasukan-pasukannya. Enggak, itu framing, propaganda dari sebelah. Sebelah asal ngomong kalau raja kita udah mati. Raja kita masih hidup.
Ah, ini jenderalnya sendiri. Dari internal mereka sendiri mengumumkan bahwa raja kita sudah mati. Bahwa yang kita pertahankan ini ternyata sampah, batu, bukan emas. Itu pasukan-pasukan mereka rontok, teman-teman. Semangatnya pasti hancur. Ya, semangatnya pasti udah hancur. Ada yang terus kita gaungkan. Supaya mereka sadar bahwa Martin Luther itu salah. Salah mengambil Bible. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi. Yang ngomong ini adalah Pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Dan kalian bisa cek, yang ngomong itu memang dia. Jangan nanti dipelintir, difitnah ya. Polycarpus ini kan kerjanya fitnah-fitnah soalnya. Ya, jadi yang ngomong bukan saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat support kalian semua. Kalian luar biasa. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.